So, kemarin Daniel udah sempet ke acara Global Launch-nya, udah dikontenin juga kedua HP-HP-nya tadi yang bakal dirilis. Dan dari konten-konten kemarin, jujur, gua itu jadi ikutan penasaran ya. Karena katanya HP ini tuh bagus banget. Dari kameranya, dari OS-nya, dari desainnya. Dan finally, HP-nya dirilis juga di Indonesia. Dan udah ada di tangan gua sekarang. Dan udah gua testing kurang lebih selama seminggu terakhir. Dan bisa dibilang HP ini berhasil bikin gua pindah ke lain hati. Ini dia Oppo Find X9 Ultra. Nah, buat teman-teman yang ngikutin mungkin udah tahu kalau gua itu daily driver-nya 2 HP ya. Ada iPhone sama ada Samsung sebelumnya. Nah, gue juga suka tes-tes HP lain memang, tapi biasanya setelah gua review, gua akan balik lagi ke daily driver gua, which is kalau Android itu Samsung antara Z Fold 7 kemarin atau S26 Ultra yang terakhir ya. Gue tuh orang yang setia gitu. Tapi memang beberapa waktu terakhir gue sempet pindah ke Vivo ya sebagai pilihan ketiga. Tapi memang biasanya dipakai kalau gue tuh mau liburan karena kameranya memang yang bagus banget. Nah, kali ini situasinya bisa dibilang berubah ya, karena keputusan gue saat ini bulat untuk stay di Oppo Find X9 Ultra buat jadi daily driver gue ke depan. Nah, berikut gue coba share alasan serta experience-nya kayak gimana. Oke, langsung aja kita mulai dari segi desainnya. Oppo masih collab sama Hasselblad. Kalau kalian bisa lihat dengan desainnya ini, di mana X9 Ultra ya, kalau ngomongin Ultra kayak familiar ya, dengan kamera bump yang segede benua, tapi memang ini ada sentuhan unik ya, dengan kayak split di bagian tengahnya ini ngegambarin sebuah kamera ya, tapi tetap proper, dipegang sebagai kayak HP candy bar, juga desainnya masih cakep gitu. Nah, untuk varian warnanya ini namanya Tundra Umber, yang ada material kayak vegan leather-nya. Terus ada juga varian Canyon Orange, yang mana dia kayak ada kaca dengan garis-garis kayak Canyon beneran gitu. Keren banget sih. Nah, satu yang menarik juga adalah ada tombol shortcut di kedua sisi. Satu dikasih nama Snap Key, yang bisa atur-atur shortcut. Dan satu lagi di sisi kanan, dengan aksen orange ini bisa dipencet double klik buat shortcut kamera. Untuk layar depannya seperti biasa, Ultra selalu segede-gede banget ya. 6,82 inch LTPO AMOLED 144Hz up to 3600 peak brightness. Jadi no problemo di kondisi terang banget sekalipun. Cuma mungkin gue berharap ke depan semoga ada yang Ultra tuh layarnya compact gitu ya. Apa cuma gue doang? Sisanya in terms of build quality udah top tier lah. Feel di tangannya enak banget, Gorilla Glass Victus 2, IP6869, dan dapat case bawaan juga yang ada tekstur kulit jeruknya untuk varian yang Tundra Umber ini. Oke, ngomongin specs, performance-wise ini juga udah top tier ya, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya, dengan storage dan RAM-nya ada 2 varian. Yang 512 itu pakai RAM 12GB, dan yang 1TB itu pakai RAM 16GB. Cuma 2 versi aja yang dijual di Indonesia. Skor benchmark-nya seperti yang kalian bisa lihat ya, Antutu sekitar 3 jutaan, kemudian ini PCMark gue tes juga stability-wise masih tergolong oke, karena memang pas gue tes suhu sendiri ya, gue ngerasa ini tuh tergolong adem untuk sehari-hari. Momen gue ngerasain panas memang lebih pas lagi benchmark atau pas lagi foto-foto. Yang mana next ini kita bakalan coba bahas kalian kameranya. Nah, kamera setup dari Oppo Find X9 Ultra ini menurut gue saat ini yang paling advance kalau kita ngomongin konfigurasi lensa, karena dia punya quad rear kamera, alias ada 4 kamera belakang. Mulai dari kamera utamanya 200 megapiksel, kemudian 3x periscope telephoto 200 megapiksel juga, kemudian ada 50 megapiksel 10x optical periscope ya, dan 50 megapiksel juga untuk ultrawide-nya. Ini combo lensa yang secara teknis komplit ya, dari lebar sampai zoom yang jauh semuanya lengkap, semuanya bagus, dan transisi dari 3x ke 10x-nya juga proper, karena 3x tadi pakai sensor 200 megapiksel yang gede. Nanti kita lihat untuk hasil-hasilnya ya. Nah, ini kalau diingat sebenarnya mirip sama Huawei Pura 80 Ultra, yang mana dia juga punya 3x sama punya 10x periscope, tapi dia sistemnya kayak lensanya geser dengan sensor yang sama. Nah, kalau di Oppo dia bener-bener dedicated, jadi nggak ada moving parts-nya yang bikin harusnya jadi lebih awet buat jangka panjang. Cuma memang jadinya ya kamera bump-nya tergolong gede. Walaupun kalau dipegang ini sebenarnya nggak segede kamera bump-nya Vivo X300 Ultra. Nah, ini dia tuh hasil jepretan kameranya, bikin gua jujur wow banget sih. Ini gua ngerasa foto-foto yang dijepret out of kameranya langsung jadi bagus di kondisi focal length berapapun, mau wide, mau zoom, mau close up, mau makro. Ini kayak bener-bener ya berasa tajam, walau memang ya tetap ada sih kayak hasil processing dari AI atau dari algoritmnya. Nah, to take it to the next level, Oppo juga update ada fitur master mode-nya Hasselblad, di mana di sini kita tuh jadi masternya lewat preset, atau bisa juga dibilang LUT kali ya, look up table, kayak warna-warnanya kalian bisa atur, bisa dibilang kayak ya ini satu tingkat di atas filter lah. Jadi kita itu bisa atur kayak parameter-parameter lengkap
lengkap kayak soft lighting, tonality, saturation, white balance, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa bikin kayak preset kalian sendiri, bikin looks-nya itu berbeda. Kayak lebih organik, proper kamera gitu, nggak kayak dari kamera smartphone. Tapi ya kalau kalian nggak mau repot, di mode foto standarnya itu juga ada filter yang bisa kalian tinggal pakai kalau kalian pengen bikin kayak film look kayak gitu. Nah, kalau untuk kamera belakang sendiri ya, ini juga ada filter-filternya gitu. Jadi kalau kalian pengen cari elemen-elemen yang sedikit berbeda nih, ya biar lebih sinematik ya, ini bisa jadi pilihan yang oke. Ya cuma memang tadi resolusinya terbatas di Full HD aja, dan zoomnya juga semuanya oke. Dan terutama ya pastinya kalau kalian pengen bikin lock itu juga ada ya di settingan more pro video. Udah langsung O-Lock 2. Dan ini kerennya pun juga bisa di kamera selfie untuk lock ya. Wow, menarik sih ya. Full HD kalau di lock, tapi kita bisa 4K nggak? Oh bisa juga loh, 4K 60 lock. Hasilnya gimana? Menarik sih ini. Tapi yang ini bibir jadi pucet ya. Beda kan sama yang tadi ya. Oke guys, ini dia untuk kualitas video dari Oppo Find X9 Ultra. Surprisingly kamera selfie-nya bagus ya. Gua agak takut karena kemarin dari Vivo X300 Ultra kamera selfie-nya kayak agak di downgrade dari versi Pro-nya, tapi di sini menurut gua oke-oke aja, skin tone-nya bagus. Cuma yang gua notice bibir kayak agak lebih keping-pingan gitu ya. Dan di foto selfie tadi juga kalau kalian juga notice bibir gua agak lebih pink dari biasanya gitu. Paling itu doang. Warnanya moga-moga bisa di adjust dikit sih. Cuma dari segi keluasan semua kualitasnya overall oke. Oke, sekarang kita tes ini untuk mode Ultra Steady. Kita lari ya. Oke. Mana menurut kalian? Komen di bawah. Mungkin pertanyaan besarnya dari kalian, gimana kalau dibandingin sama Vivo X300 Ultra yang mana gue juga barusan review kemarin. Nah menurut gue keduanya ini punya target market yang berbeda. Vivo itu lebih condong ke fotografer ya, sedangkan Oppo di Find X9 Ultra ini somehow lebih cocok untuk mainstream. Orang-orang biasa yang mungkin suka foto ya tapi nggak terlalu jago kayak gue misalnya gitu. Jadi gue rasa kamera sistem di HP ini bakalan ngebantu siapapun bisa jepret foto dengan hasil yang maksimal ala-ala profesional. Dan satu lagi yang sangat berkesan buat gue di HP ini adalah dari segi baterainya. Silicon Carbon 7050 mAh baterainya ya, jadi gede. Nah, battery life sendiri at this point menurut gue udah nggak perlu dipusingin lah buat use case gue yang seharian ya gue tes untuk maps, foto-foto, main game. Itu seharian dapat screen on time 5 jam, masih sisa hampir setengah baterainya. At least bisa 1,5 hari lah kalau dipakai dengan intensif. Chargingnya juga cepet banget, 10-100% nggak nyampe 1 jam pakai charger 100 watt bawaannya. HP ini juga kompatibel ya, pakai charger gan biasa up to 55 watt, klaimnya cuma pas gue tes 45 watt, dan ada fitur wireless charging sama reverse wireless charging dari wireless ataupun dari kabel. Nah, satu yang menurut gue menarik lagi adalah di bagian UI, fitur, dan pastinya AI. Yes, Oppo Find X9 Pro datang out of the box, color OS-nya tuh 16 ya, based on Android 16, yang mana banyak banget orang bilang ini udah jauh improve, bahkan udah banyak yang reviewer bilang ini lebih nyaman dibandingin sama Samsung One UI. Nah, sejujurnya yang gue rasain di sini memang animasi yang ada di color OS 16 ini tuh smooth banget, fluid dan fun gitu ya kelihatannya. Bisa diatur-atur animasinya, opsinya banyak, settingan-settingan custom buat icons, font, aksen warna, sampai visual efek kayak blur-blurnya juga bisa dikustomisasi. Cuma jujur, gue tuh agak
agak greget aja, karena beberapa widget yang ada di bawaannya si Oppo ini, dia tuh nggak bisa di-custom untuk full screen, terutama kalau diatur sebaris jadi 5 icon. Karena gue sukanya kalau Android itu gue bikin jadi 5 icon. Karena UI-nya sendiri kalau 4 icon memang dibikin familiar ya, karena mirip sama iOS. Jadi buat yang mungkin pindah dari iOS bisa lebih cepat adaptasinya. Karena gue ngerasa memang ya setelah gue pakai ya ini kayak familiar aja gitu. Cuma gue nggak bisa setting ala Android yang biasa gue setting. Cuma memang kalau ngomongin produk Apple sendiri ya ada satu yang gua rasa menarik di sini, yaitu fitur Oppo O+ Connect, di mana kita bisa remote desktop ke Mac-nya Apple, dan ini nggak bisa dilakuin bahkan di produk Apple kayak iPhone ataupun iPad ya. Bisa, tapi memang mesti bayar kayak aplikasi third party yang mana harganya lumayan, plus ya kita mesti kayak ngasih licensing atau permission ke mereka. Gua kepake banget di sini dan lumayan bisa setting-setting Mac yang gua jadiin server di rumah. Ini dari mana aja nih, kayak yang di sebelah ini ya. Satu lagi soal Apple yang menarik di sini adalah AirDrop. Ya, sekarang bisa kirim-kiriman foto pakai AirDrop dari Oppo Find X9 Ultra. So yes, gue banyak banget pakai untuk kirim-kiriman foto sama keluarga, sama istri, dan ini bikin jadi sangat memudahkan. Semuanya udah temenan. Belum lagi ngomongin AI yang dikasih juga sabrak-abrak di sini. Oppo itu sampai punya LLM sendiri, namanya Oppo Mind Pilot, yang ngegabungin beberapa model LLM kayak Gemini, Perplexity, hingga GPT, walau nggak ditulis jelas pakai model apa LLM-nya. AI Search buat nyari file setting-setting, isi-isi di dalam HP ada, AI Writer bisa buat bantu-bantu nulis, misalnya perlu nulis chat ke pacar, email ke bisnis klien, ataupun ke social media post caption gitu. Dan yang lumayan sering kepake juga sama tim di kantor adalah AI Voice Scribe, di mana dia bisa pakai untuk nge-transcribe hasil rekaman suara, ya, misalnya kita lagi meeting atau briefing, dan di HP Oppo ini juga ada fitur call recording. Jadi kalau kalian meeting via call, itu bisa direkam juga dan nanti bisa dirangkum poin-poin pembicaraannya. Komplit juga sih dan kepake banget buat sehari-hari. Satu lagi yang menarik juga dibahas adalah kolaborasi Oppo dengan Meta alias Facebook yang punya WhatsApp sama Instagram ya. Karena seperti yang udah gue bahas soal kualitas kamera dan videonya yang emang udah oke banget, kualitas ini juga bisa di-post di Instagram kita tanpa kekompres yang parah. Sempat gue uji lewat polling dan terbukti ya, karena hasilnya di sini pada milih HPB, yaitu si Oppo Find X9 Ultra. Oke, so guys, itu tadi buat experience gue bareng Oppo Find X9 Ultra. Dan seperti yang gue bilang di awal, gue puas banget sama HP ini dan gue bakal pakai HP ini jadi daily driver ke depan. So, pantengin untuk video long term reviewnya sama comparison juga ke HP-HP yang lain. Kalau ditanya kekurangannya apa, menurut gue ya, gue ngerasa di bagian UI-nya aja sih yang masih butuh beberapa customisasi kayak widget tadi sama adaptasi juga. Sisanya, at this point gue ngerasa ini adalah peak-nya ya, puncaknya smartphone Ultra. Yang mana ini juga bakal lebih cocok ke mainstream, dan jika harganya sesuai budget ya, kalian bisa lihat harganya di sini, menurut gua hajar, karena I think this is the best ultra hardware yang bisa kalian dapetin di market Indonesia, dan ini pertama kali kayaknya Oppo launching yang ultranya ya. Oke, itu aja guys, thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan let me know gimana pendapat kalian soal Oppo Find X9 Ultra di kolom comment section di bawah, dan kita bisa ngobrol bareng langsung di sana. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Data YouTube channel buat konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia, dan di-share ke teman-teman atau saudara yang mungkin tertarik sama flagshipnya Oppo ini. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao!